Indonesia saat ini, dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 memasuki fase ketiga pada tataran tata kelola pemerintahan. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau outcome. Perencanaan kinerja, pengendalian dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja dan evaluasi internal adalah komponen akuntabilitas kinerja pemerintah untuk menuju tata kelola yang efektif dan efisien. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kutai Barat mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjalankan tusinya untuk mewujudkan perencanaan penelitian dan pengendalian Kutai Barat yang berkualitas, Bapedalitbang Kutai Barat bertanggung jawab melaksanakan misi ketiga Bupati Kutai Barat yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Misi tersebut untuk mendukung visi Bupati Kutai Barat yaitu Kutai Barat yang semakin adil, mandiri, dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arliana Yulianti, SPTMP, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapedalitbang Kutai Barat, peserta PKA Angkatan 3 tahun 2023, NDH 6 pada Puslatbang LAN RI Samarinda, dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul SIPK, Sistem Informasi Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Kutai Barat. Gagasan ini muncul untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan tusi bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sesuai instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Diperlukan tata kelola yang baik pada seluruh komponen akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengendalian dan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Kondisi saat ini pelaksanaan pengendalian dan pengukuran kinerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kutai Barat masih dilakukan secara manual dan berorientasi pada kinerja keuangan. Evaluasi masih berfokus pada serapan anggaran dan belum berorientasi pada hasil. Maka aksi perubahan yang reformer lakukan adalah membuat instrumen pengumpulan data kinerja perangkat daerah secara digital berbasis web. Instrumen ini menyediakan data dan informasi pengukuran dan analisis kinerja perangkat daerah yang valid secara digital untuk membantu penyusunan dokumen lapor kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan berorientasi hasil. Adapun laporan hasil implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari tersedianya SIPK atau Sistem Informasi Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Kutai Barat pada website Bapedalitbang Kutai Barat yang dapat diakses oleh perangkat daerah. Tujuan jangka pendek terdiri dari tahap persiapan. Milestone 1, konsultasi dengan mentor. Milestone 2, pembentukan tim efektif. Tim efektif merupakan organisasi utama pendukung aksi perubahan.
Outputnya adalah terbitnya surat keputusan Kepala Bapedalitbang tentang pembentukan tim efektif aksi perubahan. Milestone 3, Rapat Koordinasi Internal. Rapat koordinasi internal dilakukan tim efektif bersama stakeholder internal Bapedalitbang. Tahap pelaksanaan. Milestone 1, Analisa Sistem. Analisa sistem pembuatan instrumen aplikasi berbasis web dikerjakan secara mandiri oleh unsur tim efektif yaitu tim IT. Milestone 2, Desain Database System. Desain database sistem dilakukan bersama bagian organisasi tata laksana Sekretariat Kabupaten, Inspektorat, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Milestone 3, Pembuatan Implementasi Sistem. Dalam implementasi sistem, tim IT mendapat supervisi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Milestone 4, Pembuatan Manual Book. Buku manual ini bertujuan agar pelaksana teknis memahami cara penggunaan aplikasi SIPK. Milestone 5, Coaching Klinik SIPK. Pendampingan akses dan input SIPK dilakukan kepada seluruh perangkat daerah. Pendampingan akses dan input SIPK dilakukan kepada 32 perangkat daerah dan 16 kecamatan. Selama 5 hari, pendampingan akses dan input SIPK berjalan lancar. Milestone 6, Launching SIPK. Peluncuran SIPK sekaligus penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh perangkat daerah. Penandatanganan komitmen bersama sebagai bukti antusias stakeholder eksternal untuk konsisten dengan akuntabilitas melalui SIPK. Tahap evaluasi terdiri dari Rakor Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Triwulan 3 melalui SIPK. Diselenggarakan selama 3 hari di Bapedalitbang. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa aplikasi SIPK digunakan secara efektif dan efisien oleh seluruh perangkat daerah. Manfaat aksi perubahan ini terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, manfaat internal. Kedua, manfaat eksternal. Manfaat internal yaitu terlaksananya pengukuran dan analisis capaian target kinerja yang valid secara digital. Sedangkan manfaat dari sisi eksternal yaitu terlaksananya pengumpulan data capaian kinerja triwulan perangkat daerah pada SIPK tepat waktu. Sebagai tindak lanjut, dari aksi perubahan di jangka menengah akan dilakukan penyelenggaraan klinik konsultasi pengukuran dan analisis kinerja indikator kinerja utama atau IKU melalui SIPK. Klinik konsultasi merupakan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai, namun demikian, pada saat pencapaian tujuan jangka pendek telah mulai dilakukan pada 3 perangkat daerah. Upaya percepatan ini dilakukan dengan roadshow klinik konsultasi pengukuran dan analisis kinerja IKU ke perangkat daerah. Berdasarkan surat edaran Sekretaris Daerah perihal klinik konsultasi pengukuran dan analisis kinerja IKU.
serta evaluasi tindak lanjut rekomendasi LHE, maka dilakukan roadshow klinik, konsultasi, pengukuran IQ, dan analisis kinerja pada 4 perangkat daerah yang telah mendapat LHE Sakip dari APIK. Adapun tindak lanjut dari aksi perubahan di jangka panjang adalah: sedangkan untuk jangka panjang, akan dilakukan pengembangan SIPK dengan penambahan fitur data spasial. Aksi perubahan ini telah mendapat dukungan dari dengan ini mendukung aksi perubahan Saudari Arliana Yulianti yang berjudul SIPK, Sistem Informasi Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Kutai Barat. SIPK sangat membantu perangkat daerah dalam melakukan analisis capaian kinerja perangkat daerah. SIPK hebat. SIPK oke. SIPK mantap. Izin ini saya tambahkan, Bapak Ibu, saya dengan itikat yang baik ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Bu Yuli, bahwa instrumen yang sekarang dilaksanakan oleh dan dirancang oleh Bapeda Kutai Barat yang sangat bagus sekali, ini sebenarnya mengarah kepada pencapaian sakit Bapak Ibu, dan jawabannya itu ada di sini. Saya melihat tadi kalau yang disampaikan Bu Yuli sudah sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yudianto Rihartono, Kepala Bapeda Litbang Kutai Barat, dengan ini mendukung aksi perubahan Saudari Arliana Yulianti yang berjudul SIPK, Sistem Informasi Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Kutai Barat, dan saya selaku Kepala Bapeda Litbang Kutai Barat berkomitmen untuk memfasilitasi keberlanjutan aksi perubahan ini. Semoga dengan SIPK dapat mewujudkan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang semakin terstruktur dan terukur untuk peningkatan akuntabilitas instansi perangkat daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demikian laporan implementasi aksi perubahan SIPK perangkat daerah Kutai Barat. Terima kasih untuk dukungan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan ini. Semoga SIPK perangkat daerah mampu mewujudkan perencanaan dan evaluasi kinerja yang terukur dan terstruktur pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.